Sampai Batam Pos menurunkan berapa wartawan ke PN? 2 wartawan, 1 fotografer, Bang. 2 wartawan PN, Pengadilan Negeri Batam, yaitu soal apa itu, Bang? Ini soal kasus, vonisnya Satria Nanda. Satria Nanda ini adalah mantan Kasat Res Narkoba Polresta Barelang. Nah, tadi dari video dan foto-foto yang dikirimkan oleh kawan-kawan di lapangan, itu ramai banget, Bang. Iya, Itu mulai maksudnya itu nggak tahu ya siapa saja yang di dalam ya, Bang, iya. tapi yang jelas sidang itu cukup penuh. Katanya, warga Batam itu bisa berpartisipasi memusnahkan narkoba, Bang. Oke, kembali lagi bersama kami, 2 pria yang lumayan ganteng, tapi mohon maaf udah berkeluarga dua-dua, yang nggak laku lagi, tapi tetap semangat untuk memberitahukan kepada semua pecinta Batam Pos, baik itu di media sosial. Apa media sosial kita, Bang Ari? Batam Pos. Terus Instagram kita, Batam Pos juga namanya Batam Pos. Facebook kita, Batam Pos juga. YouTube kita. Batam Pos. Yang lebih penting TikTok kita official Batam Pos. Nah, itu dia. Itulah kelebihan saya. Saya punya Al di belakang kamera kalian. Nah, dan untuk Anda pecinta Batam Pos yang nggak sempat atau yang tidak berlangganan dengan koran cetak Batam Pos, Anda bisa berlangganan di web Batam Pos, koran web ya namanya. Ya, namanya harian.batampos.co.id, Bang. Cukup Iya. 50.000 aja sebulan. Sebulan. Cara mendaftarnya gimana katanya? Ambil handphone, ketik batampos.co.id, baru cari di sana harian. Nah, apa yang mau diisi, apa yang mau ditransfer ya, Anda lah yang melakukannya. Supaya dapat informasi yang terakurat. Karena kami selalu menyajikan berita-berita yang berimbang, terakurat, dan teruji di lapangan, baru naik di Batam Pos, baik itu cetak maupun web batampos.co.id. Oke, sekian dulu pariwara dari kami. Untuk saat ini kita fokus apa sih yang akan terbit besok. Tapi sebelum terbit besok di koran cetak Batam Pos, tapi sebelum ke arah sana, ada satu peristiwa menarik hari ini. Sampai Batam Pos menurunkan berapa wartawan ke PN? 2 wartawan, 1 fotografer, Bang. 2 wartawan PN, Pengadilan Negeri Batam, yaitu soal apa itu, Bang? Ini soal kasus, vonisnya Satria Nanda. Satria Nanda ini adalah mantan Kasat Res Narkoba Polresta Barelang. Nah, tadi dari video dan foto-foto yang dikirimkan oleh kawan-kawan di lapangan, itu ramai banget, Bang. Iya. Itu mulai maksudnya itu nggak tahu ya siapa saja yang di dalam ya, Bang, Iya. tapi yang jelas sidang itu cukup penuh. Karena hari ini penentunya ya? Penentu vonis. Kalau kata kawan-kawan hampir mirip kayak macam-macam sidangnya Mindo, Bang. Zaman dulu ya? Zaman dulu. Jadi dulu. penuh banget itu, Iya, Bang. iya. Sehingga itu kasus apa tuh? Nah, kasus ini Satria ini diduga melakukan pemufakatan jahat ya, Bang. Dalam dakwaannya ya, Bang. Dakwaannya pemufakatan jahat, tapi isinya beberapa ya terkait dengan penjualan narkoba, Bang. Penjualan barang bukti narkoba. Barang bukti, harusnya barang bukti ini yang dimusnahkan tapi malah dijual. Nah, pencinta Batam Pos kalau mau pingin berita lengkapnya ada di Co.id, search aja ya. Karena saat ini secara real time, Bang, itu secara real time di-upload oleh redaktur, baik mulai dari awal sidang sampai ini lagi di pertengahan nih, Bang. Nanti di endingnya pun bagaimana vonisnya juga ada di batampos.co.id itu, Pak. Kalau yang pertama tadi pagi itu baru pertama kali ini dalam beberapa bulan terakhir ini ada terdakwa yang mau menerima vonis dari hakim. Itu pengawalannya super ketat ya. Luar biasa. Karena sampai ada Brimob diturunkan. Diturunkan. Benar-benar pengawalan dari pengadilan pun juga ketat, Bang. Iya. Tidak semua orang, jadi untuk masuk persidangan pun juga tidak agak diperketat sedikit, Bang. Iya, gitu. tapi soal kisi-kisi apapun vonisnya kami belum bisa memberitahu. Yang bisa dapat itu besok, belilah Batam Pos Koran. Atau bisa nanti di real time kita. Di medsosnya Batam Pos sudah ada nanti. Sudah ada itu. Nanti kira-kira jam 7 sudah ada kayaknya. Iya, tapi bukan hanya si Nanda ya, bukan hanya mantan Kasat ada narkoba. Beberapa orang lainnya, termasuk Kanit, semua anggota-anggotanya yang terlibat dalam pokoknya satuan itu. Pemufakatan jahat, menjual barang bukti ya. Benar, Pak. Ini kasus yang cukup menarik bagi masyarakat ya, Bang, karena
kasus ini membuat masyarakat bertanya-tanya soal apa namanya ya, trust-nya terhadap aparat, Bang, Iya, kepercayaan iya. terhadap aparat gitu. Karena aparat ini menjadi kayak pengayom, kayak yang apa namanya, menegakkan Iya, hukum, iya. tapi kan ternyata Tapi ternyata ada yang ada terseret. oknumnya, Bang, ada Ya, oknum tetap oknumnya sini, oknum Bang. kita buat. Oke, itu lalu untuk itu. Heeh. Nah, ini yang terbaru, Bang. Apa itu, Bang? Bang Juanda ini. Soal pariwisata Kepri ini. Kemarin hari Baik, baik. Selasa itu apa Wah. tuh yang terjadi sampai Abang mengirimkan tim ke Wah, sana itu tuh. ada 6 orang, Bang, yang datang, termasuk direktur Batam Pos juga datang turun langsung, Bang. Iya, itu Karena meliput karena itu sensasi ada ya, apa ya? dari reporter ada 1, fotografer 1, videografer ada 2. Iya, iya. Nah, itu satu tim kita turunkan, kita merasa penting, ini liputan yang sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena ini Pulau Nirup ini jadi tonggak pariwisatanya Kota Batam, Bang. Kota Batam dan Kepri Kepri. umumnya Karena ya. di Nirup ini sudah ada imigrasinya sendiri, sudah Iya, ada iya. bea cukainya sendiri. Jadi wisatawan itu dari Singapura itu bisa langsung ke Nirup, Bang. Langsung ke Nirup ya, nggak Bisa perlu ke langsung Batam lagi. nggak perlu ke Batam. Dan kalau bisa tahu di sana katanya udah ada sampai apa ya, pelabuhan yacht yang disediakan. Sudah ada yacht, Bang. Jadi sudah ada yacht, sudah ada resort, hotel. Ya, Jadi semuanya lengkap. Nah, ya. bagi yang mungkin Nirup tidak hanya menawarkan Pulau Nirup, Bang. Karena orangnya pemiliknya berasal dari belakang Padang, Iya. jadi dia menyediakan juga pelayaran dari Nirup ke belakang Padang. Oh, Nah, siap. bagi wisatawan yang pengen menikmati kayak suasana Pantai Melayu zaman dulu di bisa belakang ya. Padang, teh tarik Ya. ameng, Oh iya. cendol botak, Iya, wah iya. itu bisa dari Nirup ke belakang Padang, ada transportnya Iya. disediakan. Dan itu pula bagi pengelola Nirup selalu apa ya, memberdayakan Benar. warga-warga Kita sekitar ya. Ini kita perlu apresiasi ya, Bang, untuk Iya. apa namanya, pengelola Nirup ini. Karena mereka ini tidak hanya mencari keuntungan untuk mereka sendiri. Betul, betul. Karena mereka juga kayak apa ya, peduli dan memperhatikan UMKM. Karena Jadi pemiliknya itu warga sana, lahir benar. sana, itu dia. Dan bisa dibilang beberapa persen, 40 atau 50% ya, Bang, Iya. katanya, itu adalah orang belakang Padang, Orang Bang. belakang Padang. Yang dipekerjakan di sana. dipekerjakan sana ya. Benar. Itu satu sangat mengembirakan buat kita Jadi Kota Batam. orang asli sana yang dekat-dekat sana bekerja. Iya, Jadi ekonominya bergerak. bergerak. Oke, itulah dulu untuk pariwisata. Tapi ini ada yang menarik mulai dari minggu kemarin menggelitik Apa itu, Bang? sebetulnya tuh. Soal apa namanya, reklame yang dirobohkan, yang udah lama berdiri, ternyata tidak punya izin. Saya Nah, pun bertanya-tanya, kemana duitnya masuk itu, Bang? pertanyaannya selama ini kok bisa berdiri dan kemana uangnya kalaupun ada? Kalau ada kita nggak menuduh. Kita menuduh loh. Saya tidak menuduh, Iya. tapi kan saya jadi bertanya, Bang. Kok bisa berdiri? Iya. Kalau berdiri, kok tidak ditertibkan selama ini? Iya. Kalau tak ditertibkan, berarti kan ada bayar. Nah, Kalau bayar, bayarnya kemana? nah, Siapa yang nerima? nah, Masuk ke negara atau tidak? iya. Kantong pribadi atau negara? Itu, Nah, Bang. pertanyaan itu yang selalu muncul sekarang di Jagat Maya atau di Karena- kedai-kedai kopi. Karena itu menjadi sebuah perbincangan ya, Bang, di Iya, kedai-kedai iya. kopi. Nah, Mungkin bagi pengamat-pengamat kelas kedai kopi kayak kita lah. Iya. karena itu jadi perbincangan, Bang. Karena Iya. kok bisa selama itu Berdiri. reklame itu berdiri. Berdiri. Dan itu dia besar, Bang. Bukan Besar. sesuatu yang bisa disembunyikan. Bahkan Dia ada satu PT yang punya 50-an katanya, Wah. 50-an tiang. Karena setahu kita kan biasanya dari Dispenda itu ada capnya, Nah, Bang. itu dia. Cap bayar gitu kan. Iya. Karena kalau kita ngeliat kalau misalnya ada yang umbul-umbul tepi jalan, ini sudah dibayarkan Iya. Dispenda bla bla bla. Iya, Nah, iya. reklame macam mana tuh Nah, pengawas? itu dia. Nah, Diawasi tak itu, Bang, ya? kita berharap lah jangan hanya penertiban tapi harus ada seperti efek jerat atau efek apa gitu loh. Nah, saya menduga ini banyak yang bocor ini, Bang. Uang negara ini banyak bocor ini. Kalau memang tak masuk ke dalam kas negara. Itu bukan tugas kita untuk menyelidiki, biarlah tugas yang berwenang. Tugas kita memberitakan. Dan tugas kami kepada Anda pemasang iklan, karena selama ini yang selalu dominan di baliho, web kita terbuka kok. Terbuka, Bang. Harga aman. Harga. Kita Bahkan juga koran kita terbuka. dan itu sesuai aturan loh, Bang. Nah, itu dia. Artinya kan Ada dan juga kita membayar pajak dan pajaknya ke negara. Wah, pasti kalau enggak kena cuel kita lah. Iya, benar. Dan untuk pemasang iklan juga harus tahu itu. Ternyata yang selama ini memasang di baliho-baliho itu kalau sempat diperiksa gimana?
Iya pula, Bang. Ya, nah, kalau Anda memasang ke batang pos, yakinlah. Bukan begitu, Bang? Nggak diperiksa ya? Ya, karena kita sesuai aturan. Iya, gitu, betul. sesuai aturan. Dan kita berharap momen ini jangan hanya ada di beberapa titik Ya, batang. semoga benar-benar ditertibkan ya, Bang. Jangan Iya. hanya tebang pilih lah, Bang. Iya. Mudah-mudahan yang benar-benar uang itu tidak mengalir ke negara, hanya Iya. mengalir ke kemana-mana yang ya titik-titik kecil itu ya mungkin ditertibkan. Iya. Kita apresiasi lah, Bang, untuk pemerintahnya Pak Amsakar dan Bu Li ini benar-benar berani mereka. Nah, Sampai itu. Pak Bu Li sama Pak Amsakar tuh naik untuk menyegel ini disegel gitu, Bang. Nah, kan tujuan kita jangan hanya 1-2 titik. Iya, Jadi semoga. seolah-olah nanti pikiran orang karena milik ini. Tapi kita yakin, Bang. Kita yakin Pak Amsakar dan Bu Li ini Pak Am enggak semua ya. bagus, Bu Li bagus. Nih. Untuk kebaikan estetika Kota Batam lagi. Ya bagus. Ada ya. yang mau bagus ini, Bang. Apa tuh? Tadi ada yang bisikin ke saya, kawan. Katanya warga Batam itu bisa berpartisipasi memusnahkan narkoba, Bang. Oh iya, tanggal 11 tuh. Tanggal Udah 11. dapat WA. Oh, udah dapat tuh WA, dari Bang. kawan. Nah. Bang, hadir Bang. Abang Iya, dibutuhkan iya. katanya. Jadi gini, Bang, kalau Apa saya dengar ceritanya langsung dari Kepala BNNP, Bang, Iya. Pak Brigjen Hani Hidayat, Iya. dia mengatakan bilang begini, bahwa nantinya itu yang memusnahkan itu bukan VIP, Bang. Iya. Yang mengambil sabu atau yang mengetes sabu itu bukan VIP. Nanti masyarakat yang ikut dalam acaranya Fun Walk, Ya. nanti bisa ngambil, memilih sendiri Ya. sabu mana yang mau dia cek dan Ya. dimusnahkan. Dimusnahkan sendiri. Langsung sendiri, Bang. Nah, itu. Ada tempatnya itu, Bang. Itu. Mungkin Selain ini itu, jadi selain pengalaman itu, pengalaman ini, Bang. di Pengalaman acara itu ada artis kan datang. ada, Bang, Nah, artisnya. itu. Ini jadi pengalaman yang cukup menarik bagi bagi masyarakat. warga Batam. Kayak Bagi gimana bersentuhan dengan sabu itu Ya. dan memusnahkannya, Bang. memusnahkannya. Oke, bagi warga Batam yang kepilih nanti untuk ikut memusnahkan, tolong jangan dicicipi. Dimusnahkan aja. Nah, kalau bisa nanti komen di media sosialnya Batam Pos bagaimana sih pengalaman dia memusnahkan sabu. Pengalaman Anda memegang pertama kali narkoba seperti apa dan memusnahkannya seperti Atau apa. bisa tag nanti Serta media sosial Batam apa Pos. kesan-kesan kalian ke BNN Kepri di bawah pimpinan abang kita, Hani Hidayat. Brigjen Hani Hani Hidayat, tulis di pesan komentar. Siap. Yang terbaik nanti akan kita porat ke Bapak itu ya. Siap. Kita porat. Soal ada nggak imbalannya terserah Bapak itu. Siap. Oke. Iya, itu Kita- itu satu kebanggaan bagi warga Batam di mana BNN baru kali ini loh mengundang warga untuk memusnahkan barang bukti narkoba yang terbesar ya. Terbesar, Bang. Yang terbesar. Ini cukup ini. besar, Bang, karena 2 ton sabu, Bang. Iya. Dan kita berharap juga BNN dan aparat lainnya jangan berhenti di sini setelah dapat Benar. tangkapan besar. Teruslah bekerja demi masa depan Indonesia dan juga demi masa depan anak-anak yang kadang-kadang kita lihat di SMA berita-berita kita kan udah ada yang Karena pakai 2 ton sabu itu menyelamatkan 8 juta jiwa, Bang. menyelamatkan 8 juta 8 jiwa. juta jiwa. Iya, Itu luar itu biasa. dia. Kita apresiasi tapi jangan sampai berhenti di sini saja. Iya. Gas terus. Gas terus. Oke. Hari udah ngasih tanda nih, Bang. Time up. Wah. Iya, betul. Betul. Paling nggak abang sini dulu. Tutup dulu. Tutup dulu. Tutup. Kita biarkan dia nutup ya, Bang. Oke. Silakan tutup, Bre. Pemirsa Batam Pos, mungkin untuk edisi Hot News kita tutup sampai di sini dulu. Ingin tahu lengkap-lengkapnya? Balik lagi tadi kata Pak Tunggul, kata Bang Juanda. Di webnya Batam Pos, di koran cetaknya Batam Pos. Dan media sosialnya Batam Pos. Tentunya media sosialnya juga. Dadah. Mungkin kali ini, bye-bye.